Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Sita Isnainiwati. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang Malin Kundang. Jadi, di suatu desa nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang dan ibunya bernama Made Rubaya. Ayahnya telah lama pergi meninggalkan anak sematawayangnya dan istrinya. Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, akan tetapi sedikit nakal. Kemudian suatu ketika, Malin Kundang pun tumbuh menjadi anak yang dewasa dengan hidup yang serba kekurangan. Dengan hidupnya yang serba kekurangan, Malin Kundang berniat untuk mencari peruntungan ke negeri seberang, dengan harapan nantinya setelah kembali ke kampung halaman, dia berubah menjadi pedagang kaya raya. Malin Kundang tertarik dengan cerita nahkoda kapal dagang yang dulunya hidup sebagai seorang yang sangat miskin, tetapi setelah bekerja di kapal dagang, dia hidup menjadi pedagang kaya raya. Mendengar cerita tersebut, tekad Malin Kundang semakin kuat. Akhirnya ia pun meminta izin kepada ibunya untuk mencari pekerjaan di negeri seberang. Akan tetapi ibunya tidak memberikan izin kepada Malin Kundang. Selang beberapa hari, melihat tekad Malin Kundang, Made Rubaya pun berubah pikiran dan akhirnya mengizinkan Malin Kundang untuk bekerja ke negeri seberang sebagai pegawai di kapal dagang. Anakku, jika nanti engkau telah hidup berkecukupan, jangan lupa pada ibumu dan kampung halamanmu ini, pesan Rubaya sebelum Malin Kundang berangkat ke negeri seberang. Dan ternyata keberadaan Malin Kundang di kapal dagang begitu sangat disukai karena Malin Kundang merupakan karyawan yang sangat rajin dan juga jujur. Selain itu, Malin Kundang juga suka menolong. Dengan sikap rajin dan suka menolongnya, dia pun dipercayai untuk mengepalai beberapa kapal. Kabar keberhasilan Malin Kundang pun terdengar sampai kampung halamannya. Setelah keberhasilannya mengepalai beberapa kapal, Malin Kundang pun memperistrikan salah seorang putri raja yang cantik jelita. Dengar kabar anaknya yang sukses, Made Rubaya setiap hari menyempatkan diri ke dermaga dengan tujuan berharap untuk bertemu dengan Malin Kundang. Sehingga suatu ketika kapal Malin Kundang pun sampai di pantai kampung halamannya. Kemudian Rubaya pun berlari memeluk Malin Kundang. Anakku Malin Kundang, kenapa kamu pergi begitu lama tanpa mengirim kabar sedikit pun? Akan tetapi Malin Kundang melepas pelukan ibunya dan mendorong ibunya sampai terjatuh. Made Rubaya pun sedikit terkejut. Berani-beraninya kamu mengaku sebagai ibuku, dasar wanita tidak tahu diri. Malin Kundang begitu malu mengakui ibunya karena ibunya terlihat sudah tua dan menggunakan baju yang compang-camping. Kemudian istrinya pun bertanya, "Itu ibumu?" Kemudian Malin Kundang menjawab, "Bukan, dia hanya pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku supaya mendapat hartaku." Mendengar perkataan Malin Kundang, Made Rubaya pun berdoa semoga Allah membalas perbuatan anaknya itu. Kemudian kapal yang dikepalai Malin Kundang pun kembali, dan selang beberapa menit badai pun menghantam kapal yang dikendarai oleh Malin Kundang. Semua isinya berhamburan dan berubah menjadi batu karang, termasuk Malin Kundang yang berubah menjadi batu karang menyerupai seorang manusia yang sedang bersimpuh. Jadi teman-teman, pelajaran yang dapat kita ambil dari dongeng ini, mau seburuk apapun orang tua kita, kita tidak boleh
kita tidak boleh berkata kasar ataupun berbuat kasar kepada mereka, karena surga kita berada di bawah telapak kaki ibu, dan kesuksesan kita pun berkat doa dari mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.